ya, semangat Bu ya menjalani hari-hari. Kemudian hari ini saya melaksanakan apa tugas saya sebagai supervisi, kemudian Ibu melaksanakan tugas Ibu karena sebentar lagi Ibu ini kan mau coaching nih sama dengan Dewan Guru Bu ya. Nah, sebelumnya ada beberapa hal Ya, yang pengen saya lakukan nih supaya proses coaching nanti berjalan dengan baik. Boleh Bu ya? Oke. boleh boleh Pak, silakan Pak. Nah, oke, jadi begini Bu. Nanti ketika Ibu melakukan coaching kepada coach, saya nih selaku pengamat atau supervisor melakukan penilaian sesuai dengan rubrik Pak, dengan Bu. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, sesuai dengan kunci yang disampaikan pada coach, serta jawaban yang disampaikan oleh coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan nanti. Kemudian jangan lupa juga Bu ya, disesuaikan dengan prinsip-prinsip coach dan saya yakin Ibu sudah menguasai prinsip coach, sudah memahami tentang kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi yang ada pada coach, ya pada coach itu sendiri. Yang ketiga nih Bu, sebelum melakukan observasi nanti, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh enggak kira-kira Bu ya? Ya Pak, silakan. Boleh Oke boleh. Bu. Nah, kita lanjut Bu ya. Kira-kira nih, bukan kira-kira sih apa? Menurut Ibu nih, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti itu apa Bu ya? Adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini adalah kehadiran penuh, ya, Pak. Kemudian mendengarkan Hmm. aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu, Pak. Hmm, hmm. Jadi kompetensi yang Ibu kembangkan ini secara lebihnya kehadiran penuh tadi itu Bu ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot Bu ya. Betul Bu ya, tiga Bu ya. Iya, Kemudian dari 3 poin itu menurut Ibu nih yang lebih spesifik yang akan saya amati nanti apa Bu? sebenarnya sih ketiga poin itu, Pak. Cuman Hmm. di sini saya ingin lebih fokus atau spesifiknya adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Gitu. Oke. Jadi kompetensi yang Ibu pengen kembangkan secara lebih spesifik itu ada dua berarti B dari 3 poin tadi. Pertama itu mendengarkan aktif, kemudian menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari indikator ketercapaian dari coaching ini apa Bu? Kan dari sudah kita rencanakan nih, Ibu pasti sudah merencanakan. Tolak ukurnya, ketercapaian coaching itu yang Ibu harapkan itu seperti apa? Pencapaian coaching yang saya harapkan di sini adalah coach dapat mengembangkan kompetensi dirinya dan menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan serta langkah-langkah untuk uh, mengatasi permasalahan yang dialaminya. Gitu, Pak. Jadi indikatornya itu ketercapaian si coach ketika Ibu melakukan coaching kepada coach ini menemukan solusi dengan sendirinya Bu ya, tanpa bantuan ya. Artinya dari pemikiran si coachnya itu Bu ya, sesuai dengan permasalahan dialaminya gitu Bu ya. Nah, baik Bu. Baik Bu, terima kasih atas jawaban yang Ibu sampaikan. Kemudian setelah ini silakan Ibu melaksanakan coaching kepada coach. Kemudian apa si coaching ini saya harapkan Ibu selaku coaching ini dengan sebaik-baiknya dan setelah proses coaching selesai nanti kita ngobrol lagi Bu ya hasil daripada observasi Ibu kepada si coach coach ini gimana Bu? Iya, Pak. Iya, Pak. Siap, Pak. Oke Bu, silakan Bu. Oke, selamat siang Bu. Siang, Pak. Makasih, Pak.
Halo, halo Bu Afif. Halo Bu Afif. Selamat siang juga Ibu. Selamat siang Bu Afif. Ya, bagaimana kabarnya semangat ya. Suaranya agak kurang jelas. Halo Bu Afif. Iya Ibu As. Ya, selamat Bu. Selamat siang Bu. Boleh diulang Bu, selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu? Ya, terus Bu As. Begini Bu As, saya ini ada yang ingin saya ceritakan. Belakangan ini saya melihat siswa saya ini semakin kesininya kok minat membaca atau kesadaran untuk membacanya itu semakin hari itu semakin rendah begitu Bu As. Oh, jadi yang permasalahan Ibu sampaikan ini mengenai minat baca ya Iya Bu, benar sekali Bu. Bu, yang masih sangat rendah di sekolah Ibu. Iya. Baik Bu, kita punya waktu tidak lama ya Bu, kira sekitar 5 menit. Kira-kira hal apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita pada hari ini Bu? Ini Bu As, karena siswa di tempat saya itu minat bacanya rendah, jadi saya ingin supaya mereka itu bisa bertumbuh kesadarannya untuk mempunyai minat senang membaca dari diri mereka sendiri. Jadi maksudnya ketika mereka harus membaca itu tidak harus menunggu diperintah atau disuruh, tetapi pada waktu mengikuti pembelajaran pun mereka punya keinginan untuk membaca. Nah, jadi kadang-kadang mereka juga harusnya punya kesadaran untuk pergi ke perpustakaan, untuk membaca di perpustakaan. Tapi selama ini mereka hanya menggunakan waktu luang itu untuk bermain-main saja, Bu. Oh, begitu ya Bu. Jadi pada intinya Ibu ingin meningkatkan minat baca di sekolah Ibu ya, terutama pada Nah, ya, siswa Ibu. Nah, ya. kira-kira menurut Ibu, nih siswa itu dapat dikatakan tumbuh minat bacanya itu seperti apa ya Bu? Kalau menurut saya, siswa yang senang membaca itu siswa yang mengikuti kegiatan literasi itu tanpa dipaksa, tanpa disuruh-suruh, sering berkunjung ke perpustakaan itu tanpa menunggu jadwal harus ke perpustakaan, misalnya seperti rajin membaca di pojok baca, kemudian membaca mading-mading kelas atau sekolah dengan sendirinya tanpa paksaan. Begitu yang saya harapkan, Bu. Jadi menurut Ibu nih, mereka itu sudah tumbuh minat bacanya ketika mereka rajin membaca tanpa disuruh, tanpa paksaan, pergi ke perpustakaan, tanpa jam wajib kunjungan, begitu ya Bu? Iya, kalau berdasarkan ya pengamatan saya seperti itu. Tadi Siswa itu kan mungkin Ibu
tadi itu ya. Jadi yang Ibu sampaikan itu kan idealnya anak itu sudah berkembang di angka 10, ada di skala berapa ya, Bu? Kalau berdasarkan pengamatan saya itu kira-kira ada di skala 6 begitulah, Bu. Oh, berarti menurut Ibu, berdasarkan pengamatan Ibu, berada di skala 6, minat Ibu. Nanti kira-kira setelah Ibu itu berada di skala berapa, Bu? Ya, berada di kira-kira skala 8, menurut saya itu sudah cukup baik kali, Bu. Jadi Ibu menginginkan minat baca siswa Ibu di sekolah itu berada di skala 8. Minat baca siswa ini bisa sampai skala 8 tersebut, Bu? Iya, nah itu yang selama ini sedang saya pikirkan, Bu As. Kira-kira hal apa yang nantinya dapat meningkatkan minat membaca siswa. Jadi, saya niatnya ingin membuat perpustakaan digital sekolah agar siswa itu dapat mengunjungi perpustakaan itu kapan saja dan mungkin dengan menyediakan game-game edukasi di dalamnya dan menyertakan buku-buku dengan desain yang menarik. Seperti itu kali, Bu As. Nah, itu kan ada beberapa strategi ya. Kira-kira yang mana dulu yang akan Ibu Yang akan saya lakukan terlebih dahulu, saya akan membuat perpustakaan digital, Bu. Karena saya rasa strategi ini pastinya akan lebih efektif dan siswa akan lebih tertarik dengan hal-hal seperti ini. Wah, strategi Ibu yang Ibu rencanakan ini sangat menarik dan keren ya, Bu, sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan IT yang sedang berkembang saat ini. Lalu, kapan ya kiranya rencana Saya inginnya secepatnya, Bu As. ini akan Ibu laksanakan? Iya, saya ingin secepatnya. Mungkin mulai minggu ini saya akan melaksanakan rencana ini. Oh, baik, Bu. Nah, kira-kira siapa saja sih yang akan Ibu libatkan dalam rencana yang akan Ibu laksanakan ini? Siapa, Bu? Yang akan saya libatkan tentunya yang pertama itu tenaga perpustakaan yang ada di sekolah saya ya, Bu. Kemudian ahli-ahli yang pandai IT yang mampu untuk membantu saya untuk membuat aplikasi perpustakaan digital. Serta mungkin nantinya akan berkolaborasi dengan perpustakaan daerah, Bu. Wah, strategi Ibu ini, rencana Ibu ini sudah cukup matang ya, Bu ya. Bahkan sangat matang menurut saya. Ya, tinggal Ibu melakukan actionnya saja nanti di lapangan. Baik Bu, kita sudah di penghujung sesi ini. Kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita? Dari percakapan ini, saya tadi awalnya bingung bagaimana cara meningkatkan minat baca siswa. Dan sekarang saya jadi dapat pencerahan tentang rencana atau strategi apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan minat baca siswa. Seperti itu, Ibu As.
Ya, jadi pada intinya Ibu sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan tadi ya Bu, dari kurangnya minat baca siswa tadi. Iya, Bu. Saya ucapkan terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama Bu, baiklah. Besok kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu, mungkin minggu depan atau kapan kita nanti ketika Ibu sudah merealisasikan rencana Ibu. Halo Bu, dengar gimana? Semoga berhasil ya Bu untuk kedepannya terus untuk Ibu. Iya, Ibu As, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Sama-sama Bu. Oke, Bu Apupu, silakan matikan dulu kameranya. Oke, baiklah. Bagaimana, Bu As? Tadi dari proses coaching yang sudah berjalan lancar? Oke, baiklah. Bagaimana Bu As? Apakah proses coachingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan lancar, tanpa ada kendala. Jadi begini Bu, setelah saya melakukan observasi tadi pengamatan, beberapa pertanyaan ingin saya tanyakan nih. Boleh ya Bu ya? Sebelum kita berdasarkan catatan-catatan saya ini, nah saya tanya dulu. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, proses coaching tadi, apa saja yang sudah didapat Bu dari proses coaching yang terkait dengan indikator yang di awal tadi sudah Ibu sampaikan? Jadi kan saya menyampaikan indikator keberhasilan itu yang saya ingin capai itu spesifiknya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak. Dan tadi pada saat proses coaching saya sudah menggunakan percakapan menggunakan alur cerita, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi dari masalah tersebut, kemudian menanyakan rencana aksi, lalu tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh si coaching. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari untuk menemukan solusinya sendiri atas permasalahan. Nah, gitu Pak. Oh, jadi Ibu sudah berhasil nih melaksanakan proses coaching menggunakan alur Toyota ya? Nah, jadi gini Bu, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Ibu, ada beberapa catatan nih yang akan saya sampaikan. Tadi Ibu sudah berhasil melaksanakan coaching nih, sesuai nih dengan catatan saya, sesuai dengan alur tirtanya, sudah menanyakan tujuan, kemudian sudah juga melakukan identifikasi, kemudian sudah juga mengarahkan coach yang menemukan rencana aksinya, artinya solusi tindak lanjutnya itu dari coachnya itu sendiri. Itu sesuai Bu dengan catatan saya. Kemudian sebaiknya dilakukan dan sudah membantu coach, kemudian menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencananya nanti ini dapat berjalan dengan baik. Jadi berharapnya dari hasil ini bisa menimbulkan dampak positif bagi coachnya Bu ya. Tadi juga pada saat mengamati, saya sudah melihat Ibu sangat fokus dalam kegiatan coaching yang artinya sudah mencapai kompetensi, presensi, atau kehadiran penuh. Mendengarkan dengan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata-kata kunci. Jadi itu Bu ya. Kemudian kira-kira nih kompetensi apa lagi yang kedepannya ingin Ibu kembangkan nih berdasarkan hasil coaching hari ini? Bu As?
Gimana Bu As? Menurut Ibu nih, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Ya, Pak. kembangkan? Menurut Oh Ibu iya, nih ya, menurut Ibu nih kompetisi apa lagi yang Ibu kembangkan? kompetensi yang kembangkan lagi, Ya, ya, kompetensi ingin saya kembangkan lagi adalah saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alutsista, Pak, pada saat tersebut, sehingga ketika gitu, Pak. oke. Oke, baiklah Bu. Luar biasa sekali nih. Jadi Ibu ingin mempelajari lebih dalam tentang alur Tirta agar proses coaching itu selanjutnya dapat lebih baik lagi ya Bu ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih Bu ya sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya berkenaan dengan apa proses coaching terhadap coaching, persiapan dan langkah-langkahnya. Terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama, Pak. Terima kasih juga, Oke. Pak. Mari Bu, yuk sampai jumpa Bu. Ya, Pak. Saya Ya, silahkan Bu As menyapa selamat duluan. pagi, Bu. Apa kabarnya, Ibu? Selamat pagi, Bu. Apa Baik, kabarnya? Bu, sehat. Kabar baik, sehat. Iya. Senang sekali, Bu, bisa ketemu sama Ibu untuk berbincang-bincang tentang peningkatan keterampilan coaching, Ibu. Nah, dalam sesi pra-observasi ini, saya selaku supervisor atau pengamat ini memberikan dukungan kepada Ibu ya. Saya akan mengamati proses coaching yang Ibu lakukan kepada coacher. Nah, sebagai seorang coach, tentu Ibu mempunyai paradigma berpikir sebagai seorang coach dengan melakukan coaching, menggunakan alutsista dan rasa. Jadi di sini Bu ada Ya, jadi kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan agar dapat membantu Ibu? iya Ibu As. Terima kasih Bu untuk kesempatannya hari ini. Dalam kesempatan kali ini saya ingin sekali Ibu Astuti dapat membimbing saya untuk meningkatkan kompetensi saya di bagian presensi atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Ya, baik Bu. Di sini saya sangat merasa senang sekali dan dilibatkan dalam mendukung Ibu dalam tiga hal tersebut ya Bu. Kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian bagaimana sih yang ingin Ibu fokuskan pada kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ini? Ya, saya sangat berharap nanti Ibu Astuti dapat memerhatikan ketika saya melakukan coaching itu bagaimana cara saya mendengarkan aktif dan bagaimana cara saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik Bu, jadi di sini ada dua kompetensi ya Bu yang ingin Ibu fokus. Iya. Dan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ini.
Saya percaya dalam meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang efektif, pasti tentunya berguna dalam proses coaching. Jadi dengan meningkatkan kompetensi ini, saya merasa lebih baik nantinya dalam membimbing murid, terutama dalam pembelajaran di kelas saya maupun pada saat saya melakukan coaching. Baik Bu, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan berikutnya ya Bu. Apa sih harapan Ibu dari observasi yang kita lakukan nanti? Saya berharap observasi ini dapat memberikan umpan balik berupa masukan-masukan yang membantu saya untuk dapat mengembangkan ya kompetensi saya dalam hal mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, ini sudah selesai. Silakan Ibu berbincang-bincang dengan coach Ibu. Semoga coaching Ibu berjalan dengan baik dan lancar. Dan selamat pagi. Nanti kita ngobrol lagi ya Bu setelah observasi. Iya, ya baik Ibu As. Saya kembali ke Kosi dulu. Terima kasih Ibu As. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Pada hari ini kita akan melakukan sesi coaching dengan menggunakan alur Tirta. Sebelum kita lanjutkan, kita akan memulainya dengan menetapkan tujuan dari coaching pada hari ini ya, Pak. Iya, Bu. Jadi, apa yang ingin Bapak capai dari sesi coaching hari ini, Pak? Baik, Bu. Ini menurut saya nih Bu ya, dalam sesi ini saya ingin sekali pertama tuh meningkatkan kemampuan saya dalam hal manajemen waktu Bu, mengelola waktu secara efektif. Karena nih Bu, menurut saya nih selama ini saya punya masalah dalam membagi waktu dalam menyelesaikan tugas-tugas saya nih Bu. Ya baik Pak ya, tujuan yang sangat jelas. Mari kita sama-sama mengidentifikasikan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan waktu itu tadi ya Pak. Jadi apa saja hambatan atau kendala yang Bapak hadapi dalam mengelola waktu Bapak ini? Oke Bu ya, dalam hal ini menurut saya nih ya, lagi-lagi menurut saya nih Bu, saya sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam waktu yang tidak menentu. Apalagi itu tugas secara bersamaan di waktu yang bersamaan itu bingung rasanya saya itu Bu. Ya, setelah Bapak mengidentifikasikan permasalahan tersebut, rencana apa yang dapat Bapak lakukan nih untuk meningkatkan pengelolaan waktu Bapak? Oke, rencana sih ada nih Bu, cuman nggak tahu terlaksana atau tidak nih. Tapi mudah-mudahan terlaksana Bu ya. Iya. Rencana awal saya itu membuat jadwal yang lebih teratur. Artinya terstruktur dengan cara saya akan memprioritaskan tugas-tugas yang berdasarkan jadwal yang sudah terstruktur tadi Bu. Skala prioritas jadinya Bu. Iya ya, bagus sekali itu Pak. Rencana aksi yang sangat jelas untuk kedepannya. Jadi sekarang bagaimana Bapak akan menjaga komitmen Bapak tersebut terhadap rencana Bapak ini dan apa yang dapat membantu Bapak dalam melakukan komitmen tersebut? Menurut saya sih Bu, saya akan mencoba untuk membuat pengingat dengan alarm HP, kemudian sebagainya lah. Kemudian saya akan mengajak rekan saya untuk mendukung rencana saya ini Bu. Artinya harus ada yang mengingatkan. Di samping saya membuat alarm sendiri juga harus ada yang mengingatkan dengan program saya ini. Iya ya. Bagaimana Bapak akan bertanggung jawab terhadap rencana ini? Siapa yang dapat membantu Bapak dalam menindaklanjuti untuk ke depannya?
Kalau rencana ke depan, saya akan memantau perkembangan saya secara berkala. Selain itu, saya juga minta untuk umpan balik dari rekan-rekan sejawat, Bu. Bagaimana mereka menjadi motivator untuk saya, kemudian hal-hal yang mereka sampaikan itu bisa berdampak pada diri saya, Bu. Ya, baik sekali itu ya Pak ya. Sekarang Bapak kan sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi selama ini ya mengenai kesulitan dalam pengelolaan waktu Bapak untuk menyelesaikan tugas-tugas yang banyak selama ini. Jadi kapan Bapak akan melakukan aksinya untuk membuat jadwal yang teratur atau yang terstruktur tersebut? Kalau untuk menentukan waktu itu kayaknya secepatnya lah, Bu. Karena banyak tugas-tugas nih yang harus diselesaikan. Jadi mungkin dalam waktu dekat saya segera menyusun jadwal atas tugas-tugas yang sudah ada menumpuk, Bu. Ya, baik sekali itu ya Pak ya. Secepatnya ya Pak ya, dalam waktu dekat Bapak akan menyusun jadwal yang terstruktur, jadwal yang teratur. Baiklah Pak, percakapan kita cukupkan sampai di sini. Semoga solusi yang sudah Bapak temukan tadi ya, dapat Bapak lakukan, dapat Bapak terapkan untuk kedepannya, sehingga Bapak dapat mengerjakan setiap tugas-tugas Bapak sesuai dengan yang mana yang diprioritaskan. Oke, siap Bu. Saya ucapkan terima kasih banyak nih Bu ya. Ibu telah mendukung sehingga saya dapat menemukan solusi dan titik terang dari masalah-masalah yang saya hadapi selama ini nih Bu. Ya, sama-sama Pak. Baik, silahkan kembali kepada aktivitas Bapak. Selamat pagi, tetap semangat. Oke, siap Bu. Semangat Bu. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Baik Ibu, selamat pagi Ibu, Bu Apupu. Ya, selamat pagi Ibu As. Ya, terima kasih saya ucapkan telah observasi yang telah dilakukan pada sesi coaching itu ya Bu ya. Bagaimana Ya. Ibu menilai hasil dalam kompetensi tersebut Bu? Saya merasa saya sudah melakukannya dengan sangat baik, Bu. Apa sih yang Ibu sedikit? Iya, bisa tadi setelah saya melakukan coaching bersama rekan saya psikosi, saya merasa bahwa saya telah mampu mendengarkan secara aktif, sehingga saya juga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan baik sesuai dengan permasalahan psikosi. Iya Ibu. Di sini selama coaching dilakukan, saya juga ada mencatat beberapa hal dan membagikannya hasil pengamatan kepada Ibu ya. Jadi di sini saya telah melihat bahwa Ibu sudah melakukan kompetensi tadi yang kata kunci dari si coaching ini. Bagaimana menurut Ibu tentang hal ini? Iya Bu As, saya sangat merasa senang ya mendengar ini dan saya sangat berterima kasih kepada Ibu As atas umpan balik yang diberikan kepada saya. Baik Bu, kiranya Ibu dapat semakin mempertebal kompetensi Ibu dalam keadaan penuh ya, agar dapat mendengarkan secara aktif sehingga dapat dia nanti dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach tersebut. Ya, saya mengerti Bu As dan saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan kompetensi saya lagi Bu. Baik Bu, dari hasil diskusi kita ini Bu, kira-kira langkah apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya untuk meningkatkan bagian ini atau kompetensi ini? Ya, menurut saya
tentu akan lebih baik jika saya melakukan latihan-latihan ya Bu dalam mendengarkan aktif, kemudian juga merumuskan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang lebih efektif seperti itu kali Bu. Ya Bu, demikian baik sekali ya Bu. Itu adalah akan mencatat hasil observasi ini ke dalam format supervisi akademik. Nah, sekarang apa sih yang Ibu peroleh dari proses kita hari ini? Ya, saya merasa menjadi lebih memahami bagian-bagian yang perlu saya kembangkan dan saya sangat berterima kasih atas bimbingan serta umpan balik yang sudah Ibu Astuti berikan kepada saya hari ini. Ya Bu, sama-sama kembali. Jadi jika ada lagi yang ingin Ibu sampaikan selanjutnya, pada minggu depan ya Bu. Ya, saya setuju Bu As. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu atas waktunya hari ini, sehingga saya boleh mengerti dan meningkatkan kompetensi saya untuk kedepannya nanti. Ya Bu, sama-sama Bu. Semoga berjalan lancar semua. Apa yang kita dapatkan dari hari ini bisa kita dapatkan kemudian hari dan menjadi lebih baik ya Bu. Semangat dan tetap sukses ya Bu. Ya Bu As, semangat. Selamat dan pagi terima Bu. kasih pagi. Selamat pagi Pak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini Pak? Baik Bu, selalu semangat. Ya. Baik Pak ya, sebelum saya mulai melaksanakan, sebelum Bapak maksudnya mulai melaksanakan coaching, saya selaku supervisor yang akan mengamati proses coaching Bapak kepada COSI, nanti ada beberapa poin yang harus saya sampaikan berkenaan dengan rubrik penilaian yang akan saya amati, agar Bapak juga tahu dan merealisasikannya sesuai dengan alurnya ya Pak. Iya Bu. Nah, jadi yang menjadi tujuan saya nanti saya akan yakinkan Bapak sudah memiliki prinsip sebagai seorang coach atau berkomitmen kreatif memaksimalkan potensi yang artinya Bapak juga paham betul tentang kompetensi inti coaching melalui kesadaran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan rasa, kemudian jangan sampai terlewatkan alur tirta yang di dalamnya ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Bagaimana Baik Bu. Pak? Baik Bu. Ya, oke. Nah, sebelum melakukan coaching kepada COSI, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya Pak ya. Ya, boleh Bu. Menurut Bapak nih, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam supervisi hari ini? Rencananya Bu, dalam hal ini kompetensi yang ingin saya kembangkan ialah mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, baik Pak. Dalam hal ini, kompetensi yang ingin dikembangkan ada dua Pak ya. Mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kalau untuk kompetensi intinya, menurut Bapak, apa nih yang mau Bapak kembangkan nih? Baik Bu. Bisa diulangi Bu? Oke ya, saya ulangi Pak ya. Putus-putus Bu. Oke, dalam hal ini kompetensi yang ingin Bapak kembangkan kan ada dua, tadi sudah Bapak katakan, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Betul ya Pak? Iya, betul. Nah, untuk
pertama yang paling menonjol yang ingin Bapak kembangkan untuk sesi ini? Oke, kalau menurut saya sih Bu, yang paling menonjol nih menjadi pendengar aktif agar saya bisa menggali potensi yang ada pada diri coach saya nanti Bu. Ya, baik Pak ya, mendengarkan aktif itu merupakan kunci ya, agar bisa mendengarkan, kemudian menggali hal-hal yang menjadi permasalahan dari kosi. Nah, menurut Bapak sendiri nih, tingkat keberhasilannya gimana nih Pak? Oke, baik Bu. Sebagai acuan saya tingkat keberhasilan menurut saya, pertama saya harus menggunakan alur tirta Bu secara terarah sehingga dapat menemukan berbagai solusi dari coach berdasarkan pengalaman yang coach alami di lingkungannya itu Bu. Ya, baik ya Pak ya. Eh, Sesi kita ini dalam selesai melakukan sesi ini, nanti silakan Bapak melakukan bincang-bincang bersama Kosi, ya Pak ya. Ya Bu, Jadi saya oke, ucapkan selamat pagi. Oke, terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Selamat pagi, Pak. Pagi Bu. Pagi juga Pagi Bu. juga, Pak. Mm-mm. Maaf ya, saya ganggu waktunya nih. Ada Oke. yang ingin saya bincang-bincangkan dengan Bapak. Mm-mm. Oke, silakan Bu. Bincang-bincang kita ini bisa sih Bu, cuman waktunya tidak begitu lama nih Bu. Kurang lebih 5 atau 10 menit lah. Menurut Ibu, kira-kira apa yang hendak Ibu bicarakan di pagi hari ini? Hal yang ingin saya bicarakan pada hari ini, pagi ini, mengenai perkembangan IT yang ada di sekolah saya. Ini ya Pak, dunia pendidikan kan semakin maju nih Pak, mengikuti yang namanya perkembangan zaman, perkembangan IT. Nah, kondisi kesiapan sarana dan prasarana dan SDM di sekolah kami juga terkendala yang semuanya menjadi tidak menentu. Dari hal tersebut berdampak daripada penguasaan IT secara merata bagi pendidik kita. Agar pembelajaran lebih menarik ini dan sesuai dengan harapan masyarakat, kemudian bagi peserta didik kita yang beraktivitas di sekolah. Yang menjadi faktor utama pendidik untuk tidak melaksanakan pembelajaran yang berbasis IT sederhana ini Pak. Hanya itu saja sih yang ingin saya usulkan terkait Oh, penggunaan IT. oh gitu Bu ya. Jadi Dewan Guru di tempat sekolah Ibu tuh enggan untuk belajar sesuai dengan perkembangan IT. Nah, kemudian dunia pendidikan dan sarana prasarana di sekolah kira-kira selain itu ada lagi nggak Bu? Saat ini sekolah kami mencoba dengan cara pembelajaran berbasis teknologi, tapi itu juga kurang efektif, Pak. Ada beberapa dewan guru yang mengeluh dan terkendala terhadap pemahaman tentang membuat dan merancang pembelajaran yang berbasis teknologi, serta gangguan sinyal, Pak. Terbatasnya kuota juga. Nah, hal ini yang menyebabkan motivasi belajar kurang menonjol. Oh, oh begitu Bu ya. Cuman kita nih punya waktu terbatas nih Bu. Dalam obrolan kali ini, menurut Ibu nih, apa yang Ibu pengen capai nih Bu? Karena saya ingin sekali pendidik di sekolah saya memahami pembelajaran yang berbasis teknologi yang nantinya akan berimbas pada peserta didik. Nah, sehingga menjadi semangat dan termotivasi dan belajar meskipun dengan sarana prasarana yang terbatas dan juga sederhana. Gitu, Pak. Hmm. Oke Bu ya, artinya pendidik di lingkungan sekolah Ibu ini memahami pembelajaran yang berbasis teknologi Bu ya, kurang memahami. Agar suasana tersebut berimbas pada peserta didik. Jadi saya menjadi sangat semangat nih Bu, termotivasi, termotivasi. Kira-kira nih, menurut Ibu nih, semangat dan termotivasinya apa nih Bu? Agar para pendidik ini memiliki motivasi yang belajar dan belajarnya juga tinggi berkenaan dengan teknologi agar peserta didik sehingga pembelajaran
dapat tercipta suasana yang lebih menarik dan tidak membosankan dalam pembelajaran di kelas, Pak. Dan sampai tingkat pemahaman terhadap pendidikan berbasis teknologi ini menjadi tertinggal dari sekolah-sekolah lain. Gitu, Pak. Oh, jadi penasaran nih Bu ya, mencari apa pendidik yang termotivasi ingin belajar tentang belajar berbasis IT. Itu pendidik juga selalu mencari literasi pembelajaran berbasis IT dan merespon setiap perubahan baik bagi perkembangan pendidiknya juga, Bu ya. Kira-kira nih Bu, Iya, Pak. menurut Ibu nih Bu, saya nih jadi penasaran nih. Mencari literasi dan merespon positif sering bertanya kepada rekan guru yang lain. Terus selain itu ada lagi nggak Bu? Selain motivasi tentang pembelajaran bahasa IT, mencari literasi pembelajaran yang berbasis sepertinya cukup itu dulu saja, Pak. Dasar-dasarnya itu saja. Berarti ada dua Bu ya, ada dua cirinya nih. Pertama mencari literasi, kemudian update perkembangan Bu ya. Kalau menurut Ibu nih, kalau kita bermain dengan angka dari 1 sampai 10 nih, menurut Ibu ini di sekolah Ibu itu berada di poin berapa Bu? Kalau untuk ukurannya, Pak, ukuran pakai angka ya, Pak. Sebenarnya sih beragam. Angka 6 Pak. Jadi posisinya di angka 6 Bu ya. Menurut Ibu kira-kira nih, menurut Ibu nih, hambatan apa saja yang sehingga pada Ibu berani mengambil kesimpulan berada di posisi 6 nih Bu, poin 6. Hambatan yang berdasarkan pengamatan saya nih Pak, faktor yang menjadi utama hambatan atau kendalanya itu adalah pertama keterbatasan waktu, kemudian kurang pandai menggunakan fasilitas berbasis IT atau menggunakan komputer, kemudian terbatasnya juga jaringan sinyal dan tidak adanya kuota, gitu Pak. Luar biasa Bu ya tantangannya ya, cukup banyak ini. Oke Bu, menurut Ibu lagi nih, saya selalu bertanya menurut Ibu nih. Menurut Ibu sendiri kalau di angka 10 sepertinya agak susah ya. Kalau Ibu melihat pendidik berada di angka berapa menurut Ibu standar yang Ibu pengen capai nanti? Saya ini sih lebih meningkat lagi daripada angka 6 ya Pak. Setidaknya di angka 8 lah, itu sudah sangat dikatakan baik. Iya, yang sangat sudah luar biasa lah bagi saya. Kemudian, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai angka 8 tersebut? Sebenarnya ini Pak, yang jadi beban pikiran saya, yang jadi kendala saya, bagaimana sih angka itu bisa jadi angka 8 gitu Pak. Kalau dari pengamatan Ibu nih, rencananya pendidik yang di sekolah Ibu tuh harus bagaimana nih agar mereka mudah dan memahami pembelajaran yang berbasis IT. Dan kemudian termotivasi untuk giat belajar secara aktif agar bisa menyesuaikan diri perkembangan zaman Ibu. Kalau menurut saya sih Pak, di sekolah saya kan ada beberapa guru juga yang pandai dalam bidang IT nih. Mungkin mereka bisa diberdayakan untuk mendampingi para guru-guru di sekolah kami untuk belajar IT tersebut. Gitu Pak. Oke, berarti poinnya guru pendamping di situ ya? Ya, berarti. Iya Pak. Kayak dari hal. Yang tugasnya. Gimana Bu? Gimana Bu bisa diulang? Ya, guru pendamping yang nantinya bisa membimbing guru-guru yang lainnya secara berkala mengadakan kegiatan untuk belajar IT tersebut Pak. Dari hal apa yang disampaikan tadi, menurut Ibu nih, kapan waktu itu bisa Ibu laksanakan Bu? Langkah-langkahnya seperti apa Bu? Pak? Cepatnya ya. Kalau langkah-langkahnya itu saya akan mengumpulkan dewan guru, melakukan koordinasi dan membahas guru-guru pendamping untuk belajar secara khusus. Begitu Pak. Selain itu ada lagi nggak Bu? Selain itu ada lagi Pak. Mungkin saya akan membentuk kelompok belajar atau mengaktifkan kembali kelompok belajar sekolah
Kombel gitu kan Pak. Dan rumpun mapel di sekolah kami. Kemudian juga bisa menghadirkan pihak-pihak di luar sekolah yang memang ahli di bidang IT tersebut. Nah, dari apa yang Ibu rencanakan tadi, kapan kira-kira Ibu bisa merealisasikannya itu, Bu? Dalam waktu dekat ini Pak, bisa jadi besok saya sudah mulai melaksanakan rencana saya. Kan lebih cepat, lebih bagus lagi Pak. Berarti semangat Bu ya? Iya. Semangat. Kemudian menurut Ibu nih, siapa yang bisa Ibu libatkan atau bisa membantu Ibu untuk melaksanakan rencana Ibu tadi? Yang bisa saya libatkan yaitu rekan-rekan yang memang bisa dalam bidang IT, kemudian menghadirkan tamu, dan hal ini pihak ketiga Pak, untuk mengajari guru-guru sekolah kami untuk belajar IT. Oke, baik Bu ya. Kita ini sudah berada di ujung waktu nih. Nah, di ujung waktu coaching, kemudian apa yang Ibu dapatkan dari bincang-bincang kecil kita ini? Banyak sekali Pak ya yang saya dapatkan dari obrolan kita pada hari ini. Saya dapat pencerahan dari Bapak yang awalnya saya jujur sangat bingung apa yang saya lakukan. Karena ini kan berkenaan dengan IT ya Pak. Supaya pendidik sekolah saya dapat terus melakukan yang namanya pembaharuan dalam bidang pendidikan. Apalagi zaman sekarang zaman IT ya Pak. Supaya kami juga tidak ketinggalan dengan sekolah-sekolah lain dan memiliki semangat belajar, dan juga kemudian faktor usia dan lainnya tetap tidak menjadi kendala lah. Secara aktif melakukan aktivitas dalam kelompok belajar dari pemapel di sekolah, kita mengadakan guru pendamping tadi atau kegiatan workshop. Begitu Pak. Oke Bu, kalau begitu dari rencana Ibu itu nanti kita ketemu lagi Bu next time minggu depan. Saya ingin mendengar Ibu cerita Ibu dari rencana itu, presentasi keberhasilan, kemudian kita berkoordinasi Bu ya dengan rekan sejawat agar kita bisa melaksanakan program-program yang Ibu rencanakan tadi. Mungkin begitu Bu ya? Iya Pak. Oke, ya, terima Pak. kasih. Siap, Pak. Terima kasih ya Pak. Oke siap Bu. Hati-hati Bu ya. Ya, makasih Oke Pak. Bu, selamat pagi. Pagi. Belum kedengaran suaranya Bu. Mohon maaf Ibu. Masih semangat ya Pak ya? Ya, masih sangat semangat Bu. Ya, barusan saya sudah mengamati ya proses bincang-bincang yang Bapak lakukan bersama dengan coaching Hati. Iya Bu. Ya, ada beberapa catatan yang saya dapatkan ya Pak. Sebelumnya ada yang mau saya tanyakan nih. Jadi apa nih acuan tingkat keberhasilan Bapak di proses coaching tadi Pak? Oke, baik Bu. Yang saya lakukan tadi adalah prinsip seorang coach, yaitu kemitraan. Saya menganggap coaching itu sebagai mitra saya, kemudian kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada diri coach tadi Bu. Kemudian tentang kompetisi inti coaching tadi, saya mendengarkan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot Bu. Ya, baik Pak ya, berdasarkan catatan saya, benar apa yang Bapak sampaikan bahwa apa yang Bapak lakukan itu merupakan kemitraan yang artinya menimbulkan proses kreatif yang dimiliki oleh Kosi berupa ide-ide dalam merancang jalan keluar dari permasalahan Kosi itu sendiri. Tadi Bapak juga sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Kosi dapat memaksimalkan apa yang ada pada dirinya ya untuk dapat menemukan solusi terhadap kasus yang sedang dihadapi. Nah, hal tersebut sesuai ya Pak ya dengan rencana awal pada pra supervisi tadi ya Pak. Nah, poin penting lainnya adalah proses alur tirta. Itu pun sudah terlaksanakan. Nah, secara keseluruhan Bapak sudah melaksanakan proses posting dengan baik, sangat luar biasa sekali ya Pak. Dari hasil tersebut, menurut Bapak, kompetensi apa lagi yang mau dikembangkan nih dalam coaching barusan?
Oke, baik Bu. Kedepannya mungkin rencana saya akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh Bu. Karena tadi saya sempat melihat kondisi coach saya masih banyak hal yang hendak disampaikan. Refleksi saya nih, kedepannya saya akan menggunakan teknik stop supaya coach lebih santai Bu dalam menceritakan setiap permasalahan yang dihadapi. Oke, baik sekali Pak ya. Kedepannya ingin memaksimalkan diri dalam proses coaching bersama Kosi dengan menggunakan teknik stop tadi Pak ya. Baik Bu. Ya, terima kasih Pak telah melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta pada hari ini. Oke, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali Bu atas masukan dan saran-sarannya Bu. Oke, sama-sama. Selamat pagi ya Pak. Pagi. Tetap semangat. Semangat.